dari Korban 4 Manometer. Terima kasih sebelumnya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berwawancara terkait pembangunan organisasi yang solid, adaptif, serta menciptakan negara yang berkembang. Sebelumnya, saya udah Fitriani dari Nikah. Apakah Anda sudah siap untuk wawancara? Untuk pertanyaan pertama,
dari kelompok 4 10 manometer. Terima kasih Teh sebelumnya karena sudah menyediakan meluangkan waktu untuk saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara terkait membangun organisasi yang solid, adaptif, serta menciptakan jaring yang berdampak. Sebelumnya, Teteh bisa perkenalkan diri. Kenalin, nama aku Raisa Mutiara Sidin dari tingkat 2 dengan NIM 224028. Di sini aku dari UKM Komunitas Peduli Kesehatan. Apakah Teteh bersedia untuk memulai wawancara? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih cara Teteh dalam UKM membangun organisasi yang solid dan bisa beradaptasi dengan perubahan? Untuk membangun organisasi yang solid, pertama kita harus antar anggota menjaga komunikasi, karena emang komunikasi itu penting. Kedua, kalau misalnya di KPK sendiri, selalu ada pertemuan di mana kita tuh dikasih materi. Nah, selain kita dikasih materi, kita juga nantinya bakal dibagi per kelompok biasanya buat mendemonstrasikan materi tersebut. Contohnya baru PDI kemarin. Nah, tujuannya itu selain untuk menjaga kekompakan juga supaya kitanya makin solid gitu. Buat pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang dilakukan UKM Teteh untuk membangun jejaring yang autentik dan berdampak baik di dalam maupun di luar kampus? Kalau di dalam kampus kemarin kita collab sama UKM lain yang buat TTKO ya. Kita ngebantu buat nentuin temanya. Terus kalau misalnya dari UKM luar, kemarin kita latgab sama tim kesehatan, tim medis kesehatan, ya, tim kesehatan dari kampus Raja Wali, kalau nggak salah Raja Wali sama UBK. Terus udah itu kita juga selain ada latgab, kita selalu ada panggilan dari kampus lain buat jadi tim medis. Terakhir aku dengar dari Polban waktu itu ada acara oprek juga, kita dibantu buat jadi tim medis. Terus kita juga pernah ada collab sama Gaharu, jadi Gaharu waktu itu ada oprek juga, terus kita jadi tim medis juga. Buat pertanyaan selanjutnya, kalau di dalam UKM terjadi perbedaan pendapat atau konflik, bagaimana biasanya cara UKM kita menyikapinya? Biasanya konflik itu perbedaan pendapat. Untuk menyikapinya kita adain musyawarah. Jadi emang kalau di KPK tuh kalau misalnya menentuin pendapat ya, contohnya kita tuh adain musyawarah, kita berkomunikasi gitu, dari misalnya dari kamu gimana nih inovasinya gini, terus kita satuin, terus nanti kita nentuinnya cara di polling biasanya. Terus untuk menyelesaikan konflik itu selain komunikasi, kita juga dari kantornya kadang terjun langsung gitu buat nanyain ini ada konflik apa, kita ngobrol. Pertanyaan terakhir Teh, bagaimana UKM Teteh mengatur waktu kegiatan agar tidak mengganggu kuliah dan tetap menjadi rasa kepercayaan serta kekeluargaan? Untuk itu itu skala prioritas. Kita harus pertama lebih utamain perkuliahan. Karena kalau misalnya kita datang sama UKM lain, kalau dari aku sendiri, aku nentuin dulu nih selain skala prioritas, karena waktunya terus sama aku lebih fokus di UKM mana nih. Jadi siapa dulu yang mengikuti aku sama divisi kegiatannya apa. Kalau misalnya aku sebagai divisi PEPA sih ada acara rapat hari ini jam 2 sampai jam 3. Aku harus datang nih kayak karena aku emang koor contohnya organisasi. Terus ada di UKM lain yang ngadain rapat juga, cuma aku bukan koor dari situ. Nah, aku harus datang ke yang diutamain dulu dari KPK karena emang aku nih gak koor gitu. Oke, terima kasih banyak atas jawaban banyaknya. Sebelum saya akhiri wawancara ini, saya akan menyampaikan sebuah inovasi dari kami. Teteh mau izin kasih inovasi untuk mengadakan cek kesehatan di 6 bulan sekali. Nanti aku sampein ya. Iya Teh. Terima kasih Teh. Sama-sama.